قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Kerukunan mazhab di makam Syekh Yazid Al-Bustami. Bagi orang yang bergelut dengan dunia tasawuf, nama Syekh Yazid Al-Bustami tentu tidak asing lagi. Ia merupakan salah satu mursyid dalam thariqat Naqsyabandiyah. Berbeda dengan sufi-sufi lain yang biasanya mengembara ke berbagai daerah untuk mematangkan spiritualnya, Syekh Yazid tidak pernah beranjak dari kampung halamannya. Walaupun demikian, tingkat spiritualnya tidak ada yang meragukan. Mungkin banyak di antara kita yang masih menganggap bahwa Syekh Yazid adalah orang Arab. Nyatanya, ia adalah orang Persia yang lahir di kota Bastom, yang sekarang termasuk ke dalam provinsi Semnan di Iran. Makam Syekh Yazid sudah menjadi destinasi utama peziarah di kota Bastom. Bangunannya terletak di sebuah kompleks yang cukup luas dengan nuansa klasik yang kental. Kita akan merasa seolah-olah sedang berada di abad pertengahan karena bangunan-bangunannya masih mempertahankan arsitektur aslinya sejak ratusan tahun. Warna kelabu dari batu bata ditambah dengan kubah kerucut yang tak lazim membuat bangunan tampak eksotik. Adapun makam Syekh Yazid dibiarkan terbuka tanpa bangunan di depan masjid. Di sampingnya terdapat plakat berwarna kuning keemasan yang berisi informasi singkat mengenai Syekh Yazid ini. Syekh Yazid atau biasa juga disebut Abu Yazid di tengah masyarakat Persia dikenal dengan nama Bayazid Bastami. Ia bergelar Sultan Al-Arifin atau raja dari orang-orang yang arif atau bijaksana. Abu Yazid merupakan salah satu sufi awal dalam sejarah Islam. Ia lahir pada akhir abad kedua Hijriyah di lingkungan yang masih banyak penganut Majusi. Menurut catatan sejarah, ia tidak meninggalkan sebuah tulisan dalam bidang tasawuf. Namun, informasi tentang kehidupan dan ajarannya dapat dilacak melalui tokoh-tokoh yang pernah berjumpa dan mencatatnya. Salah satu cerita terkenal dari Syekh Yazid adalah ketika ia berpapasan dengan seekor anjing. Ia mengangkat bajunya karena menghindari anjing yang najis. Tiba-tiba anjing itu memandangnya dan ia diberi karunia dapat mendengar ucapan sang anjing. Melihat tingkah Syekh Yazid, anjing itu berkata kepadanya, "Tubuhku kering tidak akan menimbulkan najis. Jika terkena najis pun, kamu bisa membasuhnya 7 kali dengan air dan tanah, maka najisnya akan hilang. Namun, jika engkau mengangkat gamismu karena menganggap diri yang berbaju badan manusia lebih mulia, dan menganggap aku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka najis yang menempel di hatimu tidak akan bersih walau kau basuh dengan 7 samudera." Karena merasa bersalah, Syekh Yazid kemudian mengajak anjing itu berjalan bersama. Akan tetapi, tawaran itu langsung ditolak seraya berkata, "Engkau tidak pantas berjalan denganku. Mereka yang memuliakanmu akan mencemoohmu dan melempariku batu. Aku tidak tahu alasan orang-orang yang menganggapku hina. Padahal aku berserah diri kepada Allah yang menciptakan wujudku seperti ini. Lihatlah, aku tidak menyimpan dan membawa sepotong tulang pun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum." Perkataan anjing tersebut benar-benar menohok kesadaran terdalamnya. Ia merasa hina karena kesombongan yang menempel dalam dirinya. Lantas ia mengadu, "Ya Allah, untuk berjalan dengan seekor anjing pun aku tak pantas, apalagi berjalan bersamamu. Ampuni aku dan sucikan hatiku dari najis." Kisah tersebut memberi pelajaran yang luar biasa bagi kita saat ini.
Kesombongan dalam diri hanya akan membuat kita hina di hadapan Sang Pencipta. Jangankan terhadap sesama manusia, sombong terhadap anjing yang dianggap najis pun tidak diperbolehkan. Berbagai pangkat kemuliaan hanya akan menjauhkan kita dengan Allah jika kita merasa lebih tinggi dari makhluknya yang lain. Selain itu, Sahyasi juga dipercaya sebagai sufi yang memasukkan filsafat timur ke dalam tasawufnya, sehingga di kalangan umat Islam pun ajarannya cukup kontroversial. Ajarannya yang terkenal adalah mengenai kebersatuan makhluk dengan Tuhannya atau dikenal dengan istilah ittihad. Sufi selanjutnya yang mungkin melanjutkan ajarannya adalah Al-Halaj dengan hululnya dan Ibnu Arabi dengan wahdat al-wujudnya. Terlepas dari semua itu, ia merupakan sufi besar yang ajarannya masih hidup sampai sekarang. Yang menarik di makam ini adalah para peziarah yang datang berasal dari golongan yang berbeda. Peziarah Sunni dan Syiah bertemu di tempat ini tanpa saling curiga. Mereka sama-sama menghormati sosok yang telah mengajarkan kebijaksanaan tanpa merasa terganggu dengan perbedaan. Sang sufi menjadi jembatan antara kedua belah pihak untuk menjalin keharmonisan. Mereka asik duduk berdampingan dan memanjatkan doa kepada Tuhan yang sama tanpa saling mencela. Hanya kepada Allah. Suatu saat Abu Yazid bercerita, ketika aku sedang duduk, datanglah sebuah lamunan bahwa aku adalah syekh dan tokoh suci zaman ini. Tapi begitu hal itu terdengar dalam benak, aku segera sadar bahwa aku telah melakukan dosa besar. Lalu aku bangkit dan berangkat ke Khurasan. Di sebuah persinggahan aku berhenti dan bersumpah tidak akan meninggalkan tempat sebelum Allah mengutus seseorang untuk membukakan diriku. 3 hari 3 malam aku tinggal di sana. Pada hari keempat aku lihat seseorang yang bermata satu yang menunggang seekor unta datang kepadaku. Aku lihat kebesaran ilahi di dalam dirinya. Aku mengisyaratkan agar unta berhenti. Unta itu pun menekuk kakinya di depanku, dan lelaki bermata satu itu memandangku. Sejauh ini kau memanggilku hanya untuk membukakan mata yang tertutup dan membukakan pintu yang terkunci, serta untuk menenggelamkan penduduk Bustam bersama Abu Yazid, katanya kepadaku. Aku jatuh lunglai, kemudian bertanya kepada orang itu, dari manakah engkau? Sejak engkau bersumpah itu, telah beribu-ribu mil jarak aku tempuh. Berhati-hatilah, Abu Yazid, jagalah hatimu. Ia lalu berpaling dariku dan meninggalkan tempatku. Suatu malam Abu Yazid merasa sholatnya tidak khusyuk, maka katanya, carilah kalau ada barang-barang berharga di rumah ini. Murid-muridnya pun mencari-cari di seantero rumah. Lalu menemukan setengah tandan anggur. Bawalah anggur itu dan berikanlah kepada orang lain. Rumahku bukan toko buah-buahan, kata Abu Yazid. Setelah itu barulah ia dapat melakukan sholat dengan khusyuk. Pada suatu hari beberapa orang bertanya kepada Abu Yazid, engkau dapat berjalan di atas air? Abu Yazid pun menjawab, sepotong kayu juga dapat melakukannya. Mereka bertanya lagi, engkau dapat pergi ke Mekah dalam semalam? Maka jawab Abu Yazid, setiap orang sakit dapat melakukan perjalanan dari India ke Damavan dalam 1 malam. Merasa penasaran, mereka bertanya lagi, jika demikian apakah yang dilakukan oleh manusia sejati? Abu Yazid menjawab, manusia sejati tidak akan menautkan hatinya kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Kisah Abu Yazid mengaku sebagai Tuhan. Abu Yazid al-Bustami merupakan seorang wali suci dari Persia yang telah diakui oleh muslim seluruh penjuru dunia perihal kewaliannya. Namun ternyata Abu Yazid al-Bustami terkadang disebut dengan nama Bayazid, pernah mengaku sebagai Tuhan di depan para muridnya. Kisah ini disampaikan oleh Jalaluddin Rumi.
di dalam kitab Al-Masnawi. Dikisahkan bahwa suatu hari Abu Yazid mendatangi para muridnya dan berkata, "Aku adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tiada Tuhan selain aku, jadi sembahlah aku." Abu Yazid sungguh sedang dalam makom fana. Keesokan harinya para murid yang mendengar ungkapan nyeleneh tersebut berkata pada Abu Yazid, "Wahai guru, kemarin engkau mengatakan kalimat yang menunjukkan kekufuran." Abu Yazid menanggapinya dengan kalimat, "Jika aku mengulang kalimat itu lagi, langsung bunuh aku dengan pisau yang telah kalian siapkan." Ketika Abu Yazid telah memerintahkan hal tersebut, para muridnya segera menyiapkan pisaunya masing-masing. Tatkala waktu mulai berjalan, Abu Yazid kembali menunjukkan sikap kegilaan. Kali ini Abu Yazid berkata dengan ungkapan yang lebih kufur dari sebelumnya. Ia berkata, "Di dalam bajuku tidak ada apapun kecuali Tuhan." Semua muridnya menjadi marah, sehingga mereka memutuskan untuk menusuk Abu Yazid dengan pisau sesuai dengan perintah Abu Yazid sendiri. Anehnya, setiap murid yang menusuk tubuh Abu Yazid, serangannya justru berbalik ke dirinya sendiri. Tidak ada satu seorang pun yang berhasil melukai tubuh Abu Yazid. Dan para muridnya sendiri yang justru berlumuran darah. Siapapun yang menyerang leher Abu Yazid, maka ia telah memotong lehernya sendiri lalu mati. Siapapun yang menyerang dada Abu Yazid, maka ia telah menghunus dadanya sendiri lalu mati. Begitu seterusnya, hingga sebagian dari murid Abu Yazid memutuskan untuk tidak ikut menyerang. Keesokan harinya, murid-murid yang selamat segera pergi menemui Abu Yazid lalu berkata, "Kau kemarin mengucapkan kalimat yang lebih kufur lagi, lalu kami memutuskan menyerangmu, namun hal aneh terjadi. Jika tubuhmu adalah tubuh seorang manusia, maka seharusnya kau sudah mati sebab tebasan pisau. Namun nyatanya kau masih hidup, sementara sebagian dari kami harus kehilangan nyawanya." Abu Yazid kemudian menjawab, "Kalian melukai diri sendiri, karena kalian sedang melukai orang yang berada di makom fana. Bentuknya telah sirna, sebab ia hanyalah cermin belaka. Dirinya telah tiada, sebab yang ada hanya pemiliknya." Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.